Halo guys, selamat datang kembali di Sam's Production Channel. Gimana kabarnya nih? Mimin doakan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea Summer Guys episode pertama. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Diawali sama narasi Oh Jin Dalai yang cerita tentang 3 pria yang datang ke tempatnya musim panas lalu. Habis itu dibawa mundur ke beberapa peristiwa, pesta, tawa, ciuman, marah, nangis, tenggelam, dan lain-lain. Kejadian yang gak terlupakan yang mengacaukan kesehariannya yang membosankan dimulai dari sekarang. Gwangbok dapat surat dan setelah dibuka isinya kamar suite hotel selama 3 malam. Di tempat lain, Tae sedang memandangi foto Oh Jin. Baru kali ini dengar nama orang terdiri dari 4 kata, Oh Jin Dalai. Dan di tempat lain lagi, Woo Chan dapat kartu pos yang menyatakan kalau dia diundang ke acara hari jadi Summer Guys. Dan jadilah mereka terbang menuju tempat yang sama, Summer Guys. Woo Chan tiba lebih dulu di hotel. Ia minta agar ditunjukkan kamarnya. Ahran tahu-tahu muncul dan menawarkan akan manggil Bill Boy. Sepertinya mereka saling kenal, tapi Woo Chan gak gitu senang ketemu sama Ahran. Sementara itu rantai sepeda yang dinaiki Gwangbok lepas. Dia terdampar, gak tahu ada di mana. Nelpon seseorang minta dijemput, tapi malah teleponnya terputus. Ahran berjalan bersama Woo Chan. Ternyata resort itu milik ayahnya. Dia jalan sambil menggapit tangan Woo Chan, tapi kayaknya Woo Chan gak menyukainya. Ahran yakin banget kalau Woo Chan datang karena ingin ketemu dengannya. Tapi ternyata dia malah lebih tertarik sama bar Summer Guys yang ada di depan. Tempat itu sepi dan gak ada yang datang ke sana. Entah berapa banyak yang mereka mau sampai terus melawan. Ayah Ahran mendadak menyapa mereka. Woo Chan juga menyapanya. Ayah menyinggung Woo Chan yang berhenti dari bank dan menyarankan agar ia mempelajari bisnis ayahnya seperti Ahran. Woo Chan gak mau menanggapi dan pamit. Ternyata ayah tahu kalau Ahran sangat menyukai Woo Chan. Katanya karena Woo Chan manis. Sementara itu, Tae yang sedang bersantai di pantai menggoda 2 gadis yang menghampirinya dan meminta nomor mereka. Selanjutnya, Woo Chan datang ke Summer Guys dengan berbekal kartu pos di tangannya. Akhirnya ia menemukannya. Di dalam Oh Jin Dalai. Oh Jin sedang berdiri di atas kursi untuk membersihkan lonceng kayaknya. Woo Chan masuk tepat saat Oh Jin mau jatuh. Ia menangkapnya lalu menciumnya. Popcornnya matang dan meletup-letup di atas mereka. Berasa jadi bunga. Dayo masuk, lihat mereka, dia jadi marah ke Woo Chan yang dinilainya semena-mena sama gadis lemah. Dikiranya ini gak jadi. Dia menarik Woo Chan dan mau menyerangnya, tapi Woo Chan selalu menghindar. Sampai saat Woo Chan mau melayangkan pukulannya, Tae menahannya dan minta agar Woo Chan gak memukul wajahnya. Oh Jin mencoba untuk melerai mereka dan bilang yang sebenarnya terjadi. Pada keduanya, dia mengucapkan maaf dan terima kasih. Ia akan mentraktir mereka koktail. Keduanya masih mau berantem. Oh Jin ngasih sapu pada keduanya dan nyuruh mereka untuk bersih-bersih. Sementara Gwangbok yang jalan sambil nuntun sepedanya akhirnya menemukan Summer Guys. Kayaknya capek banget. Lihat Summer Guys seperti lihat air. Oh Jin meracik minumannya. Ia memasukkan beberapa bahan yang setelah itu mengocoknya dan jadilah ciuman api. Ia menyajikannya pada keduanya. Dan tepat saat itu juga Gwangbok masuk. Melihat Oh Jin menyajikan minuman membuat imajinasinya menggila. Sarangi. Ia mendekat dan memesan soda lemon. Oh Jin mengiyakan dan memberikan senyumannya. Ia sudah menaklukkannya. Tae dan Woo Chan meminum ciuman api. Dan habis itu seperti ada kembang api di kepala mereka. Setelah menghabiskannya, mereka lalu memesan koktail lagi dan gak bisa berhenti minum. Begitu juga dengan Gwangbok. Di sisi lain, ayah Ahran sedang teleponan. Senang banget kayaknya. Ibu masuk. Ia buru-buru menutup teleponnya dan ngasih ciuman ke teleponnya maksudnya. Ibu menyinggung tentang kedatangan menantunya.
Chan dan ingin mengundangnya makan malam. Dia ingin tahu apa yang disukai sama Chan. Ibu lalu membahas tentang kekacauan di depan resort Aran yang belum dibereskan sama ayah. Ayah juga nggak menyukainya. Ia nggak enak karena tempat itu dimiliki sama keponakannya, Paul. Ibu kesal karena ayah mengungkit tentang Paul dan berpikir kalau ayah masih mengingat masa lalu. Ayah membantah dan mengalihkan agar ibu menyiapkan makan malam untuk Chan. Mendadak ibu jadi lupa soal summer guys dan mau melakukan perawatan wajah. Selanjutnya ketiga pria itu mulai mabuk dan bicaranya mulai ngawur. Tapi Guangbok kan gak minum minuman. Oh Jin meriksa gelasnya dan ternyata itu vodka. Di luar ada seorang pria yang mengintip. Oh Jin buru-buru keluar dan mengejarnya. Ternyata itu pamannya Oh Jin. Oh Jin gak terima paman menjual pembuat berunding jagung sampah seharga $50 padanya dan minta paman mengembalikan uangnya sebanyak $85. Paman protes. Dia jualnya $50, kenapa bisa jadi $85? Ternyata yang $35 untuk hutangnya paman. Paman mencoba untuk berkelit dan bicara soal Tuhan. Ternyata paman adalah seorang pendeta. Mendadak terdengar suara ledakan dari dalam bar. Seketika api muncul. Dale terdiam melihat kebakaran di barnya. Sementara itu di dalam ketiganya panik. Guangbok mencari air. Theo nelpon pemadam kebakaran dan Chan mengambil alat pemadam kebakaran. Guangbok membawa ember dan menyiramkan isinya ke api. Lah apinya malah tambah besar. Chan pingsan dan Tayo panik. Di luar Dale teringat masa lalunya. Ia masih kecil, sebuah mobil terbakar. Ayah dan ibu ada di dalam sedang ia berhasil keluar. Sepertinya habis terjadi kecelakaan wajahnya penuh darah. Ia nangis tapi gak ada yang nolongin. Akhirnya Dale pingsan, paman panik. Dalam tidurnya Dale memimpikan ayah dan ibu di bar. Akhirnya Dale sadar, paman lega liatnya. Dia langsung bangun meski kakinya masih lemas. Syok lihat barnya berantakan, Chan dan yang lain masuk. Dale marah sama mereka bertiga. Apa yang mereka lakukan pada barnya? Paman khawatir Dale nggak bisa buka untuk musim ramai. Dale minta ketiganya untuk mengembalikan summer guys sama seperti semula. Chan menyatakan kalau ia akan bertanggung jawab penuh. Guangbok juga bilang kalau mereka juga akan tanggung jawab. Paman marah dan berpikir kalau mereka yang sudah membakarnya. Secara hanya mereka yang ada di dalam. Guangbok mengaku nggak tahu karena mereka mabuk. Paman masih nggak terima. Tayo heran ke paman. Kenapa dia lebih marah dari yang punya bar? Paman memberitahu kalau dia pamannya Dale. Dale juga nggak ngerti kenapa Chan mau bertanggung jawab kalau dia nggak menyalakan api. Ia yakin kalau Chan pasti merasa bersalah karena suatu alasan. Tayo nggak mau ikut tanggung jawab. Yang lain langsung menatapnya. Dia jadi ragu dan bilang akan membantu. Ia meminta maaf karena tadi lari duluan. Ia beralasan kalau ia takut api sejak kecil. Chan menyatakan kalau mereka akan tahu penyebabnya saat menyelidiki. Saat ia bilang akan bertanggung jawab, ia punya alasan. Tayo melihat kepala Chan berdarah. Ternyata kepalanya membentur tembok saat Tayo menabraknya tadi. Chan menyeka darah di kepalanya, bilangnya nggak apa-apa. Tapi saat ini ia melihat darahnya malah langsung pingsan. Sedikit flashback sebelum kejadian itu berlangsung, Chan dan Guangbok datang beriringan. Di belakang mereka juga ada seorang wanita parubaya. Guangbok menanyakan arti dari summer guys ke Dale. Tayo juga ingin tahu apa ada cerita di balik itu. Tapi kalau menurut Chan nama itu norak dan gak ada konteksnya. Dale ngasih tahu kalau sebenarnya itu bar ayahnya. Tempat semua orang bisa datang kapanpun mereka mau dan mencari tempat pengungsian. Itulah yang ingin ia ciptakan. Karena itu dia menemaninya begitu. Aku mengolahnya sekarang. Aku ingin menjaga harapan mendiang ayahku. Tapi lihat sekarang semua pria hebat itu datang. Oh iya, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Summer Guys? Apakah Summer Guys akan kembali seperti semula? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys.